Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan David dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi D4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang virus corona. Virus corona itu adalah virus jenis baru yang bisa menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, maupun ibu hamil. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri maupun Indonesia menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus itu sendiri. Kebanyakan terjadi karena percikan air liur pengidap penyakit coronavirus. Yang kedua, menyentuh tangan, wajah orang yang terinfeksi. Dan yang ketiga, menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Virus corona bisa menimbulkan berbagai gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang. Berikut beberapa gejala yang terjadi yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, demam. Yang keenam, tidak enak badan. Selanjutnya, beberapa gejala yang parah infeksinya dapat berupa demam yang cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, dan nyeri pada dada. Upaya pencegahan penularan coronavirus. Upaya yang dapat dilakukan itu baik dari diri sendiri, masyarakat, maupun dari lingkungan. Dan juga pemerintah yang sangat berperan penting dan harus ada kerjasama antara diri sendiri dan masyarakat. Yang pertama, upaya yang dilakukan diri sendiri. Sesuai dengan anjuran pemerintah, seluruh rakyat diminta untuk berdiam di rumah. Dalam artian tidak kemana-mana dan tidak mendatangi adanya kerumunan atau orang banyak. Dengan gerakan di rumah saja ini, yakni dapat membantu memutuskan rantai penularan coronavirus. Dikarenakan apabila suatu keluarga di rumah saja dan di sana mereka melakukan hal produktif, seperti membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, dan membersihkan diri, bahkan beribadah menurut kepercayaan masing-masing di rumah. 2. Upaya yang dilakukan sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, saya akan selalu menjaga kebersihan, terutama kesehatan saya, dan tidak berpergian kemana-mana. Dengan kata lain, tidak nongkrong bersama teman. Saya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Terkait itu, semua hal yang dilakukan di rumah saja, baik itu dalam hal belajar, bermain, beribadah, dan lainnya. Yang ketiga, upaya yang dilakukan sebagai anggota keluarga. Upaya yang dapat dilakukan yaitu rajin membersihkan diri dengan cara 2 mandi sehari, menjaga pola makan, dan membuat hari-hari produktif mungkin. Di dalam keluarga harus saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan menguatkan keimanan, dan lakukan hal yang bermanfaat bersama keluarga. Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat pun juga begitu, setiap orang diminta untuk di rumah saja. Dan adapun acara yang menyangkut masyarakat banyak seperti acara desa, acara pernikahan, acara majelis taklim, ataupun yang lainnya harus ditiadakan. Bahkan pemerintah menerapkan apabila ada orang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Maka dengan adanya peraturan dari pemerintah diharapkan setiap orang mengerti. Kesimpulan dari virus corona ini adalah virus corona adalah sejenis virus yang dapat menular
hanya dengan beberapa cara seperti bersentuhan dengan penderita. Awalnya virus ini bersumber di Wuhan di Cina, namun kini telah merambah ke seluruh dunia. Dengan melaksanakan mengamalkan butir-butir Pancasila, negara Indonesia akan mampu melawan virus corona. Maka dari itu kita harus patuh terhadap semua instruksi dari pemerintah dengan melakukan social distancing, sehingga mengurangi penularan virus corona ini. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi Pancasila. Pertama, kita harus tahu tujuan dari kuliah Pancasila. Tujuan dari kuliah Pancasila yaitu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa, melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari berbagai solusi terhadap berbagai macam persoalan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membentuk sikap mental yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kecintaan pada tanah air, kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan dan bermartabat berlandasan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat berbangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti Pancasila. Arti Pancasila sendiri terbagi 3. Yang pertama, secara terminologis. Secara terminologis, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang sah dan tidak bisa dirubah lagi. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan NKRI untuk melengkapi perlengkapan negara merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI segera melakukan sidang dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Maka disahkan UUD Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45. Adapun UUD 45 yang terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal. 1. Aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri dari 2 ayat. Dalam pembukaan UUD 45 terdiri dari 4 alinea yang tercantum rumusan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Inilah yang secara konstitusional yang sah dan benar, sebagaimana dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia, terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut. A. Dalam Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi RIS yang berlaku pada 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. B. Dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar sementara 1950.
dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Terdapat pula rumusan Pancasila yang tercantum dalam Konstitusi RIS. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. C. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Selain itu, ada juga rumusan Pancasila yang beredar di kalangan masyarakat luas. Bahkan rumusannya beraneka ragam, antara lain 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kedaulatan rakyat. 5. Keadilan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila secara historis. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awal negara bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, ternyata lebih kejam daripada pemerintahan Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah muncul perlawanan terhadap Jepang pada tahun 1943. Posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara sekutu. Di samping itu, mereka juga menghadapi perlawanan di setiap daerah. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mendesak Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut ternyata mendapatkan respon dari pemerintah Jepang pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kelak kemudian hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Josakai pada 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI terdiri dari 60 anggota yang berasal dari Indonesia, 4 anggota keturunan Cina dan 1 anggota keturunan Belanda, dan 1 anggota dari keturunan Arab. Dalam salah satu sidang BPUPKI, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, telah diadakan pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI oleh Dr. Rajiman Widyo Niningrat. 3 orang pembicaranya yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno memberi nama Pancasila, yang artinya 5 dasar pada pidatonya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan. 18 Agustus, di mana termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Selanjutnya, adapun secara terminologi historis, proses perumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. 5 asas dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. 3, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Rancangan UUD tersebut tercantum 5 dasar rumusan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kebangsaan persatuan Indonesia. 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. 5 asas dasar negara Indonesia adalah 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, kalau mengusulkan bahwa 5 sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosionasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. 2. Sosiodemokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya diperas lagi menjadi ekasila, atau satu-satunya sila yang inti adalah gotong royong. Selanjutnya ada Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
Rumusan Pancasila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksial, yaitu panca artinya 5 dan sila dengan vokal i besar yang pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, dan sila dengan vokal i kecil pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang artinya yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Sekian dari saya.